Habib Ali Habsyi di sini bilang, ada beberapa orang tuh ya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang beragam. Allah kalau udah menakdirkan sesuatu dari sejak dahulu kala, udah bakal terjadi apa yang ditakdirkan oleh Allah taala. Ada orang yang ditakdirkan untuk kaya, dia kaya. Ada yang jadi fakir, dia fakir. Ada yang ditakdirkan untuk tinggi derajatnya, ada yang hina derajatnya. Ya, karena itu kembalikan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuluslah di dalam beramal saleh. Carilah Allah. Kita akan dapati Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Dermawan, menerima sedikit dari amal ibadah kita dan memberikan anugerah yang besar bakal kita. Karena itu mintalah Allah, carilah Allah, minta kepadanya al-qabul, at-taufiq dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah tu kalau dia cinta hambanya, dia beramal sedikit diterima oleh Allah Ta'ala. Itu amalannya yang sedikit diberkahi oleh Allah. Dan kalau bikin maksiat diampuni oleh Allah Ta'ala. Mereka hidup tuh orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala di dunia ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan kembalinya mereka kepada surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka enggak pernah tahu tentang siksa kubur, tentang beratnya hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu cari ini di waktu-waktu semacam ini, waktu-waktu qabul di sisi Allah Ta'ala. Ini saat-saat semacam ini nih, di akhir-akhir bulan Ramadan, malam-malamnya, ini adalah saat-saat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu kita beramal, ightanimul amal. Kita ambil kesempatan untuk beramal di saat-saat istimewa ini. Orang-orang yang hatinya hidup, melek, mereka meraih kebahagiaan, keberkahan, kemenangan daripada bulan ini, bulan Ramadan yang agung ini. Rahasianya, cahayanya, anugerahnya, ini semua anugerah dari Allah Ta'ala. Kami yang membagi-bagikan kepada mereka ini anugerah dan karunia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita karunia yang besar, daripada cahaya, daripada rahasia, daripada kebaikan, daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan malam Lailatul Qadar, ya Rabbal Alamin. Kemudian ya, di sini Al-Habib Ali bilang, "Idza qulna adlul Qur'an his qalbi bayagrah min al-haibah wal jalal alladhi ala ayatihi wa hurufihi wa aqul fi nafsi alhamdulilladzi ahalaka ya Ali Habsyi bi qira'atil Qur'an hu kalam kalam al-Malik al-Jabbar anzalahu ala an-Nabi al-Mukhtar ma syi ahla min tilawatil Qur'an wa la aladh minha Allah yanfa'na bil Qur'an wa bi sirril Qur'an." Habib Ali Habsyi itu bilang, aku tuh kalau udah baca Al-Quran, hatiku ini hampir meledak, berasanya udah mau meledak. Kenapa? Karena merasakan betapa besar wibawa daripada setiap ayat, huruf-huruf dari Al-Quran. Saya sampai berkata pada diri saya sendiri, segala puji bagi Allah, wahai Ali Habsyi, yang telah memuliakan kamu dengan bisa baca Al-Quran. Sebab ini ucapan siapa? Firman siapa? Ini adalah firman Allah, Raja yang maha agung, yang maha perkasa, yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang lebih manis daripada membaca Al-Quran. Enggak ada yang lebih lezat daripada pembacaan Al-Quran. Kenikmatan Al-Quran tuh, ya ikhwani wa ya auladi, kalau kita baca tuh kita akan dapati rahasianya, keindahannya. Paling nikmat ketika kita tenggelam di dalam pemahaman Al-Quran, di dalam menggali rahasia Al-Quran yang begitu indah, yang penuh dengan misteri, yang begitu menakjubkan. Ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus Habib Ali bilang di sini, pada malam Sabtu 24 Ramadan tahun 1327 Hijriah, setelah salat Isya, Al-Barih Al-Maulid Azim, Muhammad Hashim, ajarallah ala lisani da'awat azimah, ma adri تقدرون تدعون بها حتى أنا ما دريت إيش لكنها وارد إلهي ورد علي أنطق الله لساني بها لو هي دعوة واحدة من تلك الدعوات قبلها الله تكفيكم بقية أعماركم ولا أنطق الله لساني بها إلا وهو يستجيبها قال سيدنا أبو بكر الصديق لو لم تردني لما أرجو وأطلبه من فيض فضلك ما ألهمتني الطلبة. Habib Ali bilang, ya semalam tuh kita baca maulid agung, maulid yang luar biasa. Oh subhanallah, anugerahnya besar. Allah gerakkan lidah saya ini untuk berdoa kepadanya dengan doa yang agung. Saya juga enggak tahu ini doa kok bisa terlintas di lisan saya, enggak lain karena Allah yang menanamkannya di dalam hati saya. Ya, ini betul-betul anugerah Allah.
Saya juga nggak tahu kok bisa keluar itu semua dari lisan saya, dari hati saya. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa-doa yang banyak yang kemarin saya bawakan, kata Habib Ali Habsyi. Satu aja kalau diterima oleh Allah, dikabulkan, cukup bakal kita seumur hidup kita. Dan Allah enggak menggerakkan ini lisan untuk saya berdoa dengannya, melainkan Allah ingin mengabulkannya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang dalam munajatnya, "Laulam turidna ila ma arju wa atlubuhu min faidi fadlika ma alhamtani talaba." Ya Allah, kalau bukan karena Engkau ingin mengabulkan doa kami dan apa yang kami harapkan, maka sungguh Engkau tidak akan mengajarkan kami untuk berdoa dengan doa semacam itu. Tapi karena Engkau ingin mengabulkan, Engkau gerakkan ini lisan untuk berdoa kepadamu. Hakadha. Nah, di sini Habib Ali bilang di dalam ucapannya itu, Allah Subhanahu wa taala pengen ngasih kita, makanya kita digerakkan hati kita, lidah kita untuk berdoa. Al-bariha lailah sa'idah, man hadarha ya bakhtu, wa man la hadarha ya hasratu. Arjullah an takun lailatul qadar. Habib Ali Habsyi bilang tuh, semalam tuh malam yang penuh kebahagiaan. Beruntung orang yang hadir, kata Habib Ali Habsyi. Yang enggak hadir ya rugi. Saya berharap semalam itu adalah malam Lailatul Qadar, kata Habib Ali Habsyi. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan anugerahnya. Habib Ali bilang, Ramadan madha qalibuh wal lailah 24 walakinni ma ra'ait athar al-huzn alaih. الناس في هذا الوقت الأعمال ثقيلة عليهم يدخل الإنسان صلاته وجوارحه كسلان وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يتلو القرآن وقلبه غافل ما يقرأ بقلب حاضر ما أن كل حرف يخاطبه يقول له اقرأ وارقي يذكر الله بقلب غافل. أين أثر الامتحان في رمضان؟ أين حلول الأبدان؟ أين إصرار الألوان؟ لا بل الإنسان يفتق في الشهوات واللذات. من أين يظهر فيه النحول في البدن والإصرار في اللون؟ لكن نقول اللهم اجعلنا عبيد الإحسان لا عبيد الامتحان. Habib Ali Habsyi bilang, ini Ramadan ini udah berlalu sebagian besarnya, sekarang malam ke-24. Tapi saya kagak lihat bekasnya, nggak ada kesedihan dalam hati kita. Manusia di waktu semacam ini, amal ibadah makin berat, makin susah. Orang masuk ke dalam sholat, anggota badannya malas banget, berat banget. Allah Ta'ala bilang, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ibadah berat kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Dia baca Quran dan hatinya ghafil, hatinya berlalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak baca Al-Quran dengan hati yang hadir. Padahal setiap huruf berbicara kepadanya, setiap ayat berbicara kepadanya. Dia mengingat Allah dengan hati yang ghafil. Mana itu pengaruh daripada Ramadan? Mana itu bekasnya? Bahkan di badan juga enggak kelihatan. Bukan kita makin kurus, makin gemuk, makin subur badan kita. Mana itu bekasnya Ramadan? Kita di bulan Ramadan makin nafsu kita turutin, makan kita makin lebih banyak. Bagaimana? Bakal nampak tuh pengaruhnya di badan dan di hati. Sedangkan kita enggak peduli dengan apa yang masuk ke dalam perut kita. Akan tetapi yang bisa kita katakan cuma kita minta kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dimuliakan olehnya, bukan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali bilang di rumahnya itu waktu mukhatiban Ibnu Umar bin Muhammad Maula Khila, ya Umar bin Muhammad, rabbak a'raf bihalak, tayyib Allah fi dunya wal ukhra hilalak, wa tahafak kullama tatlub wa ma hu bibalak, sir ma'al Mustafa waqtur bihablih jamalak. وأسأل الله واطلب منه يقبل سؤالك أصلح الله لك أمرك وأصلح عيالك. ثم أنشأ قصيدته التي متلها من عرف حالتي في حب أهلي عذرني فاقرؤوا شاهدي في الحب واروه عني. وقال رضي الله عنه كل من تعلق بنا ما بيخيب وأنتم يا أصحابي عيشكم هني دائم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدار بينكم. نسأل الله كما أدار ذكره صلى الله عليه وسلم على ألسنتنا أن يطرح محبته في قلوبنا. ولي إلهي صحاب يرجون منك الثواب والفوز بالاقتراب فاكتبوهم محسنين. وقال رضي الله عنه رأى بعض الصالحين كأني أنشدت هذا البيت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال كتبناهم محسنين. أسأل الله كما علقكم بي في الدنيا أن يدخلني وإياكم في شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة. سعدت به صلى الله عليه وسلم وأنتم أمسيتم سعداء بقربه. الحمد لله. الحمد لله.